Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu pada pertemuan ke-6. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi sehat atau selalu sehat, dan jangan lupa tetap bahagia. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-6, kita masih membahas tentang KD2 atau KD15 ya, tentang pembukuan tanaman sayuran. Di sini pada pertemuan kemarin, yaitu pertemuan keempat dan kelima, sudah diberikan tentang materi tentang pembukuan tanaman sayuran dan mengamati video tentang pembukuan tanaman sayuran. Untuk pertemuan kali ini, Ibu hanya akan menambahkan beberapa materi atau beberapa keterangan untuk mendukung tugas yang akan Ibu berikan. Ya. Di sini kenapa kita harus melakukan pembukuan pada suatu usaha, yaitu suatu perusahaan. Sangat penting sekali melakukan pembukuan. Pembukuan ini harus dibuat karena dari pembukuan ini kita akan mengetahui kondisi keuangan usaha. Jadi kondisi keuangan usahanya itu bagaimana, apakah untung, apakah rugi, atau apakah tidak untung dan tidak rugi, itu diketahui dari pembukuan usahanya. Kemudian yang kedua adalah dapat digunakan sebagai dasar untuk dapat menentukan dan menilai posisi keuangan usaha. Jadi posisi keuangan usaha ini gimana ya? Nanti kaitannya dengan pengembangan usaha atau pengambilan keputusan dari usaha. Jadi posisi keuangannya ini sehat atau tidak sehat dalam suatu usaha atau dalam suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga, menjadi acuan atau pedoman untuk pengambilan keputusan dalam suatu usaha. Jadi kalau kita mengetahui kondisi keuangannya lewat pembukuan, maka kita dapat melakukan atau mengambil keputusan itu harus bagaimana. Kalau misalkan di sini kondisi keuangan perusahaan itu tidak sehat, berarti nanti berdampak pada pengambilan keputusan. Begitu juga kalau misalkan kondisi keuangan usaha itu sehat, maka pengambilan keputusan juga bisa berbeda. Pengambilan keputusan ini bukan saja pada pemilik usaha atau perusahaan, tetapi ini juga bisa menjadi dasar untuk pengambilan keputusan bagi misalkan pihak bank dalam menggelontorkan peminjamannya atau apa, itu kalau lihat pembukuannya akan menentukan pengambilan keputusan. Sehingga mengapa kita harus melakukan pembukuan dalam suatu usaha? Ini salah satunya ya. Di sini manfaatnya yang pertama, mengetahui kondisi keuangan usaha dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan dan menilai posisi keuangannya sehat atau tidak sehat. Kemudian menjadi acuan atau pedoman atau dasar pengambilan suatu keputusan dalam suatu usaha. Kemudian proses pembukuan keuangan dimulai dari, jadi kalau kita mau melakukan pembukuan, alangkah baiknya kita melakukan proses ini. Yang pertama adalah mengklasifikasikan transaksi. Transaksinya itu kan banyak sekali ya kalau dalam suatu usaha. Nih, misalkan ya skala UMKM aja ya, misalkan di sini. Di sini transaksinya itu banyak. Kalian kelompokkan dulu. Ini mana yang masuk pada penerimaan, mana yang masuk pengeluaran, atau mana yang masuk pada penjualan atau masuk pada pembelian. Contoh misalkan di sini penjualan, berarti ini kan di tasnya penerimaan, ya penerimaan ya kalau di usaha tani ya. Kemudian pembelian, misalkan kalian membeli benih, membeli pupuk, ini kan berarti dikelompokkan pada pembelian. Jadi klasifikasikan dulu supaya memudahkan kita untuk memindahkannya ke bukunya atau membuat pembukuannya. Kemudian yang kedua adalah proses mencatat dan merangkum. Jadi dicatat di buku yang sudah kalian buat, formatnya itu dicatat semuanya dari tanggal yang awal sampai ke tanggal yang terakhir. Kemudian dirangkum, misalkan udah kalau kalian tidak mau ribet, misalkan penjualan, ini pokoknya penjualan musim pertama, musim kedua, musim ketiga dijadikan satu, misalkan itu kan merangkum. Kemudian yang ketiga adalah proses penginvestasikan atau melaporkan. Jadi
Proses ini memberi informasi, proses ini penginvestasian atau melaporkan itu memberi informasi tentang apa yang terjadi pada keuangan usaha. Jadi dilaporkan akan mengetahui kondisi keuangannya itu seperti apa. Seperti tadi ya, apakah kondisi keuangannya sesuai dengan tujuan atau kondisi keuangannya sehat ataupun tidak sehat. Nanti ujungnya tadi pemanfaatannya tadi bisa menjadi dasar atau landasan untuk mengambil suatu keputusan. Mungkin itu saja tambahan untuk materi pembukuannya. Sekarang kita bahas tentang tugasnya. Tugasnya di sini kalian buatlah pembukuan usaha tanaman sayuran dengan menggunakan yang pertama, data biaya produksi tanaman sayuran. Pada tugas pertama itu kan kalian ditugaskan untuk menganalisis usaha tani. Jadi datanya dari sini saja. Di analisis usaha tani kan ada biaya pengolahan tanah misalkan, ada biaya pembelian benih, ada biaya penyusutan barang atau apa, itu kalian gunakan datanya dari tugas pertama. Kemudian data hasil penjualan produksi tanaman sayuran ini juga diinput di analisis usaha tani. Kemudian siapkan alat tulis menulis dan kalau boleh menggunakan kalkulator untuk menghitungnya. Di sini rangka kerjanya seperti apa? Siapkan bahan dan alat yang akan digunakan, kemudian buat format buku kas atau menggunakan format di bawah ini. Jadi boleh saja kalian ambil format dari Google atau sumber lainnya ya, atau menggunakan format seperti ini. Misalkan di sini tanggal, misalkan tanggal 1 Januari ya, saldo awal. Misalkan saldo awal. Tentu saja kalau saldo awal itu kan nggak ada kode nota. Ya, misalkan masuknya apa kalau saldo awal itu kan masuknya berarti penerimaan. Masukkan ke saldo juga. Misalkan kedua, tanggal berapa pembelian kompos, misalkan berapa ton. Kalau ada kode notanya boleh kalian misalkan tulis kode notanya 1406 misalkan ini ya. Kalau misalkan tidak ada nggak apa-apa, tidak dituliskan juga. Kalau pembelian kompos itu masuknya ke penerimaan atau pengeluaran, kalian tuliskan di sini. Nanti misalkan di sini ya, tanggal 1 Januari ya, saldo awal. Perhatikan penerimaan. Misalkan penerimaannya adalah 5 juta. 5 juta berarti saldonya kan 5 juta. Ya. Kemudian di sini pembelian kompos, misalkan 2 ton. 2 ton misalkan pengeluarannya 2 juta. Ya, pengeluarannya 2 juta. Di sini berarti nanti 5 juta dikurang 2 juta adalah 3 juta. Contoh misalkan seperti ini. Nomor tanggal 24 Januari, misalkan di sini pembelian kompos misalkan 2 ton. Kompos 2 ton misalkan harganya adalah 2 juta. Maka di sini di saldonya adalah 3 juta. Ini seterusnya seperti ini sampai misalkan ada berapa, sampai ke nanti ada penjualan tanaman sayuran, misalkan dijual berapa masuk 5-an ya, seperti itu. Kemudian tadi modal awal sudah dituliskan, masukkan data biaya produksi. Biaya produksi kan banyak sekali, kalian masukkan di sini, masuknya ke penerimaan atau pengeluaran. Kemudian yang kelima, masukkan data hasil penjualan produksi tanaman sayuran ke dalam format. Ini juga sama, masukkan penjualannya. Kemudian baru hitung saldonya, atau ini nanti akan tertera di sini sendiri saldonya itu berapa. Ya, jadi nanti saldonya berapa. Kemudian lakukan analisis dan kesimpulan dari pembukuan tersebut. Apakah kondisi keuangan usaha tersebut baik atau tidak baik.
untung atau tidak untung. Kalian simpulkan, kalian analisis bagaimana kondisi keuangan usaha tersebut dan disimpulkan nanti kondisinya seperti apa. Kemudian di sini itu tugasnya untuk tugas pembuatan pembukuan tanaman sayuran. Kemudian waktu pertemuan 4 dan 5 itu kan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti yang pertanyaan-pertanyaan ini kalian gabung saja dengan tugas ini. Jadi digabung mau di atasnya atau mau di bawah terserah. Jadi kalian misalkan saya tulis dulu pertanyaan pertemuan 4 itu apa saja, jawab. Kemudian pertanyaan pertanyaan pertemuan kelima itu apa saja, dijawab. Kemudian baru tugas ini, atau sebaliknya kalian tuliskan dulu tugas yang ini, tugas pembukuannya, baru pertanyaan-pertanyaan pada pertemuan keempat dan kelima itu kalian di bawahnya itu nggak apa-apa. Waktunya itu maksimal 1 minggu. Jadi kalau misalkan kalian besok ibu kirimkan tugasnya, kemudian hari Rabu sudah jadi, ya mangga kalian kirimkan, karena di sini batas maksimumnya 1 minggu. Kalau kalian mengirimkannya telat, itu mungkin ada ada resikonya, ya. Mungkin kalau yang tepat pengirimannya itu nilai maksimal mungkin bisa sampai 95 atau 100. Tapi kalau yang telat itu tidak mungkin, walaupun bagus akan mendapatkan nilai 100. Jadi tolong kalian nanti mengerjakan tugasnya itu atau mengumpulkan tugasnya adalah tepat waktu. Dan biasa tugasnya kirimkan ke SIML dan jangan lupa pilih tugas 3. Ya, jadi jangan sampai tugas kemarin banyak yang salah kamar. Jadi pilih tugas 3 dan waktunya adalah maksimum 1 minggu, ya. Jadi minggu depan harus sudah dikumpulkan. Mungkin itu saja penjelasan tentang penambahan sedikit materi dan tugas, ya. Kemudian untuk minggu depan kita akan melakukan evaluasi atau ulangan harian KD 14 dan KD 15, jadi tentang pemasaran tanaman sayuran dan pembukuan tanaman sayuran. Nah, jadi kita akan melakukan ulangan harian atau evaluasi 2 KD, ya, KD 14 dengan KD 15. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kalau ada yang ditanyakan ya tentang tugas ini, ya, atau tentang pertanyaan-pertanyaan pertemuan kemarin, silakan kalian tanyakan melalui grup WA. Akhirnya Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap selalu bahagia.